العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan mengkaji kajian dengan tema kiat agar tetap semangat meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 Ramadan. Sudah lewat dari separuh Ramadan. Insya Allah kita akan melalui Ramadan terus sampai akhir Ramadan. Semoga kita tetap semangat, terus melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Kelak semoga kita bisa meraih ampunannya. Dan yang paling utama adalah kita bisa meraih surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Hari ini, sore ini, kita akan mencoba mengkaji kajian dengan tema tadi, kiat tetap semangat. Gimana caranya kita tetap semangat? Tidak loyo sampai akhir Ramadan. Sebab mohon maaf, betapa banyak saudara-saudara kita seiman yang mengaku dirinya Islam dan iman sudah lelah untuk ibadah di bulan Ramadan. Nggak lagi menghadiri masjid untuk taraweh. Nggak lagi melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Semisal membaca Quran, bersedekah, berzikir. Seakan-akan sudah lelah, sudah ditinggalkan. Tentu saja Ramadan adalah ibadah yang kita lakukan secara paripurna sepanjang Ramadan. Tidak hanya di awal Ramadan, tidak hanya di 10 pertengahan Ramadan, tidak hanya di 10 akhir, tapi dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana kiatnya agar kita bisa tetap semangat, terus meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus tahu dulu reward-nya itu apa. Hasil akhirnya apa? Jika kita tetap beramal soleh sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini khususnya, dan terus dipertahankan di bulan-bulan yang lain. Apa reward-nya dari Allah? Apa jaminannya dari Allah? Kalau kita tidak tahu jaminannya, biasanya apa? Malas kita. Contohnya, sederhana saja. Ada sebuah pengumuman di sebuah perusahaan besar. Wahai para karyawan perusahaan, siapa yang ingin mendapatkan bonus 10 kali lipat dari gaji di akhir daripada menjelang lebaran, maka harus kerja dengan semangat. Berangkat dari jam 7 pagi harus sudah sampai di kantor. Jam 5 sore harus baru boleh pulang. Selain itu tidak boleh, harus kerja semangat. Saya yakin itu kantor terus bagus sekali etosnya. Jam 7 sampai jam 5 semangat kerjanya. Kenapa? Karena didapatkan tawaran bonus THR 10 kali lipat dari gaji. Andai kata gajinya 10 juta, dapat 100 juta. Andai kata gajinya 50 juta, dapat 500 juta. Gajinya hanya 5 juta, dapat 50 juta. Saya yakin semangat. Kenapa? Ada reward yang ditawarkan. Tawaran perusahaan akan dapat gaji yang lebih besar. Contoh lagi, andai kata sebuah masjid mengadakan suatu sayembara, perlombaan. Barang siapa yang mampu ibadah sepanjang bulan Ramadan, selalu sholat 5 waktu di masjid ini dipantau, dan selalu tepat 5 waktu sholatnya, nggak pernah ketinggalan, qobliyah badiah dijalankan. Terus setelah sholat tidak langsung meninggalkan, kecuali zikir minimal setengah jam ada di masjid. Kemudian apa? Di 10 akhir Ramadan, mulai dari malam ke-21 terus dari mulai ba'da isya sampai subuh nggak pulang ke rumah. Bahkan 10 hari terakhir iktikaf.
Dari jam 1 malam sampai subuh nggak boleh tidur. Terus ibadah, tahajud, dzikir, doa, baca Quran, dengerin kajian. Siapa yang mampu lulus selama 1 bulan penuh Ramadan, betul-betul sempurna begitu, maka akan mendapatkan mobil sport seharga 2 miliar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berbondong-bondong untuk bisa meraih mobil sport seharga 2 miliar. Kenapa rajin ibadah sepanjang 1 bulan? Sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, nggak pernah absen, bahkan nggak pernah telat. Qobliyah ba'diyah dijaga, baca Quran dijaga, itikaf 10 hari dijaga. Jam 1 sampai dengan waktu subuh tetap melek terjaga. Apakah karena ingin meraih ampunan Allah? Apakah karena ingin mendapatkan mobil mewah seharga 2 miliar? Saya yakin motivasinya berbeda. Mobil mewah 2 miliar. Itulah manusia. Dia semangat untuk ibadah karena ada tawaran materi yang nyata. Tapi ketika Allah yang menawarkan, materinya tidak nyata memang, tetapi Allah janji pasti. Kehidupannya tidak nyata memang, tapi Allah janji pasti. Bahkan ada yang lebih utama dari segala-galanya, yaitu surga. Kenapa banyak manusia tidak semangat? Karena sesungguhnya belum tahu reward yang sebenarnya. Reward dari Allah yang begitu luar biasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Reward pertama yang Allah janjikan kepada siapapun, baik laki-laki atau perempuan, yang mau beramal soleh, yang sebenar-benarnya, dan khususnya di Ramadan ini ditingkatkan terus-terus sampai akhir Ramadan. Sehingga nanti pasca Ramadan kita sudah terlatih dan terbiasa untuk beramal soleh. Rewardnya adalah kehidupan yang baik, dunia akhirat, balasan pahala yang mulia, ampunan dan surganya Allah. Saya yakin kita pasti tertarik kalau betul-betul mengetahui reward itu. Mari kita lihat ayat-ayat tentang reward yang Allah tawarkan agar kita tetap semangat. Pertama, surat 16 ayat 97. Surat 16, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang mau beramal saleh, berbuat kebaikan, meningkatkan amal soleh sebaik-baiknya. Baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Apa reward dari Allah? Apa jaminannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Allah berikan kepadanya penghidupan yang baik. Bayangkan, ini jaminan Allah. Penghidupan yang baik pasti Allah akan berikan kepadanya. Kehidupan yang baik di dunia dapat, kehidupan yang baik di akhirat dapat. Dan kami walanajziyannahum ajrohum bi ahsan. Kami akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Apakah balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan? Tidak lain tidak bukan, balasan itu adalah jannah, surga. Tidakkah kita tergiur? Tidakkah kita yakin dengan janji Allah seperti ini? Bahwa Allah janjikan surga. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ini janji Allah yang nggak main-main, dan ini pasti terjadi. Andai kata kita yakin. Tapi yang jadi masalah, betul nggak kita yakin dengan janji Allah? Betul nggak kita betul-betul benar-benar akan meyakini tentang janji Allah? Kadang-kadang kitanya tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita akan diberikan oleh Allah? Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita akan mendapatkan dari Allah? Yakini dulu bahwa ini ada. Apakah yang dimaksud pahala yang terbaik? Apakah yang dimaksud balasan yang lebih baik dari apa yang dilakukan di dunia? Yang dimaksud itu adalah balasan surga.
Kalau sudah bicara surga, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, adakah yang lebih nikmat dari surga? Adakah yang lebih baik dari surga? Tentu saja tidak ada. Surga itu suatu kenikmatan yang tiada taranya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Semuanya Allah janjikan kepada kita, diberi saudara sekalian. Dan kalau sudah diberikan surga, Allahu Akbar. Kenikmatan di dusan dalam surga itu, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang tiada taranya, tak terhingga, tak terbatas. Surat 40 ayat 40. Surat 40 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, amalan yang jahat, amalan yang jelek, amalan yang jahat, yang buruk, yang salah, fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan apa yang diperbuatnya. Waman amila soliham min dzakarin au untha. Sebaliknya barang siapa yang mau beramal soleh, bagi laki-laki atau perempuan, siapapun mereka, wa huwa mu'min, dan mereka betul-betul dalam keadaan beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna bighairi hisab, akan diberikan oleh Allah balasan di dalam surga, mereka mendapatkan rizki di dalam surga tanpa perhitungan. Tanpa ada batasan, semua diberi. Berarti orang yang dalam surga tidak akan terdolimi sedikit pun. Yang ada nikmat, nikmat, nikmat. Satu ayat lagi. An-Nisa 124. An-Nisa surat 4 ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka adalah orang yang benar-benar beriman, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu orang-orang yang pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna naqira, dan Allah tidak akan menganiaya sedikit pun kepada orang yang berada dalam surga. Tidak akan didolimi sedikit pun kepada para penghuni surga. Berarti yang ada nikmat, nikmat, nikmat. Saudara sekalian, bayangkan reward ini. Bayangkan reward ini. Tapi yang jadi masalah, sebetulnya umat Islam tahu ada surga. Tapi kenapa nggak tertarik dengan surga? Sebab tidak berusaha mencari tahu tentang surga. Sebab tidak berusaha mencari tahu tentang surga. Kalau begitu, kita harus cari tahu kayak apa sih nikmatnya surga? Kayak apa sih indahnya surga? Kayak apa sih yang namanya nikmat dalam surga itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yakni kenikmatan di dalam surga, malam ainun ra'at. Nikmat dalam surga nggak pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala udhunun sami'at, di mana nikmatnya surga nggak pernah kedengaran oleh manusia di dunia. Wala hadara ala qalbi bashar, nikmatnya surga nggak pernah terlintas di dalam hati sanubari manusia. Belum pernah terbayang dalam akal pikiran manusia. Nggak terlintas dalam hati sanubari manusia. Mithaqadzalika qala Allah Ta'ala fil Qur'an. Seperti itulah yang Allah janjikan kepada kita di dalam ayat Al-Quran, surat 32, surat As-Sajdah, ayat 17. Fala ta'lamu nafsum min ukhfiya lahum min qurrati a'yun
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Ma ukhfiya lahum, disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Dari apa? Min qurrati a'yun, dari segala bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan di dunia. Balasannya adalah surga yang menyenangkan, yang tidak pernah terpandang sebelumnya, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum terlintas oleh pikiran, belum terlintas oleh hati sanubari. Nikmat yang luar biasa. Sekarang kita akan lihat di dalam Al-Quran. Kita akan lihat di dalam hadis. Bagaimana nikmat dalam surga yang tak terbayangkan itu. Kayak apa nikmatnya surga? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sering kita membaca dalam Al-Quran. Kalau surga biasanya disebutkan, Jannatun tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Surga-surga Aden itu mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mengalir sungai-sungai. Saudaraku seiman, adakah orang tertarik dengan sungai? Kalau sungainya sungai seperti di Indonesia, sungai yang kotor, sungai yang penuh dengan sampah, sungai yang menimbulkan bahkan penyakit, nggak ada yang tertarik. Kapan Anda tertarik dengan sungai di dunia? Anda tertarik sungai di dunia ketika Anda langsung melihat sumber air langsung dari kaki gunung. Airnya jernih, airnya bening, diminum menyegarkan, dipakai cuci muka menyejukkan, dipakai untuk mandi seger seluruh badan, nggak ada sedikit pun penyakit terkontaminasi. Itulah sungai di dunia, hanya di ujungnya, di pusatnya yang bening. Begitu sudah turun ke lembah, ke perkotaan, ke perdesaan, ke kaki-kaki bukit, terus sampai kota-kota besar, sampai ke laut, warnanya total berubah, baunya berubah. Subhanallah, rasanya jangan ada yang pernah berani merasakan. Itulah sungai di dunia, saudara sekalian. Mari motivasi kita semangat. Kiat untuk kita semangat, terus semangat beramalia sepanjang Ramadan. Bayangkan surga yang akan kita dapatkan. Seluruh nikmat di dalam surga Allah berikan. Bahkan sungai-sungai yang ada di dalam surga itu jauh berbeda dengan sungai yang di dunia. Yang Allah katakan tadi, belum terbayang. Nggak pernah terbayang ada sungai di dunia seperti ini. Demi Allah nggak terbayang. Dan nggak mungkin. Kenapa? Sungai di surga begitu nikmat. Seperti apa keadaannya? Coba ibu buka, bapak buka. Surat 47 ayat yang ke-15. Surat 47 ayat 15. Bagaimana keadaan sungai di surga itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa adalah di surga, di dalam sungai-sungai di dalam surga itu dikatakan fiha anharum mimma'in ghairi asin. Sungai-sungai di dalam surga adalah sungai-sungai yang airnya tidak pernah payau. Sungai yang airnya mengalir jernih. Terus nikmat tidak pernah berubah. Jernih sepanjang beribu-ribu mungkin. Bahkan bermiliar kilometer sungai di surga. Jernih terus menerus. Ghairu asin. Airnya tidak payau. Airnya tidak pernah berubah rasanya. Nikmat terus. Satu. Dua. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai air susu, yang air susu itu apabila diminum oleh penghuni surga, lam yataghayyar ta'muh. Tidak pernah berubah rasanya. Nikmat. Bayangkan, sungai susu, saudara sekalian. Bukan cuma air susu, sungai susu mengalir. Ada di dunia. Coba Anda punya susu, satu bejana.
Katakanlah satu kemasan 2 liter. Masih ada expired 4 bulan lagi. Anda simpan di kulkas. Masih berlaku 4 bulan. Tapi begitu Anda keluarkan dari kulkas, Anda tuangkan sedikit minum, 1 gelas misalkan, Anda minum seger. Ternyata Anda lupa menutup. Lupa memasukkan kembali ke dalam kulkas. Dibiarkan susu itu terbuka. Tidak tertutup, tidak dalam kulkas. 3 hari ternyata Anda baru sadar. Ada susu yang terbuka di dapur. Anda sekarang setelah 3 hari mau minum, berani atau tidak? Berubah baunya, berubah warnanya, berubah bentuknya, berubah rasanya, serba berubah. Sungai susu di surga tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, nikmat tinggal kita minum dari air surga, dari sungai surga. Yang ketiga, wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai-sungai khamr, madu, sungai-sungai khamr, wine. Atau apa? Khamr itu, ya minuman yang memabukkan, minuman beralkohol, wine, anggur, dan seterusnya. Haram di dunia. Dan nggak mungkin ada sungai terbuat dari khamr. Mahal harganya khamr. Di surga nanti Allah buatkan khusus sungai-sungai yang terbuat dari air khamr. Diminum nikmat lezat, tidak bikin mabuk. Bebas untuk penghuni surga. Maka kata Rasulullah, siapa yang meminum khamr di dunia, tidak akan bisa meminumnya nanti di surga. Siapa yang memabuk di dunia, maka akan dihukum dengan cara apa? Tidak akan bisa minum di dalam surga minuman khamr. Karena minuman khamr adalah minumannya penghuni surga. Apalagi yang keempat, wa anharim min asali musaffa. Sungai-sungai dari madu murni yang disaring, mengalir. Mungkin bayangan kita, Ustadz, madu jadi sungai kan lengket. Ustadz, susu jadi sungai mungkin masih bisa mengalir, meskipun lengket juga. Khamr jadi sungai, Ustadz, kan lama-lama menguap. Jangan Anda berpikir ini di dunia. Saudara sekalian, ini kejadian di yaumil akhir. Di surga. Bayangkan jika kita mengenal reward seperti ini. Nggak ada yang pengen masuk surga. Saya yakin kita semua ingin masuk surga. Bahkan setelah itu Allah katakan, apalagi walahum dan bagi mereka fiha min kulli tsamarat wa maghfiratum min rabbihim. Para penghuni surga mendapatkan segala jenis buah-buahan. Mereka diberikan oleh Allah kenikmatan di dalamnya. Bahkan di dalam surga mereka nikmat. Samakah dengan penghuni neraka? Allah bandingkan dengan neraka. Lihat ujung ayatnya. Kaman huwa khalidun fi nari wa suquma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Nikmatnya surga itu samakah dengan orang-orang yang ada di dalam neraka, yang minumannya air yang sangat panas, air yang mendidih, air yang sangat panas, yang sekali minum akan memotong-motong usus. Samakah penghuni surga dengan neraka? Saudaraku sekalian, dari sini kita paham, reward Allah tentang surga itu nikmatnya luar biasa. Reward Allah tentang surga itu nggak terbayangkan, saudara sekalian. Nikmat yang tidak pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Allahu Akbar. Bahkan ada satu kenikmatan lagi. Yakni apa? Penghuni surga itu nggak pernah sakit. Penghuni surga itu nggak pernah susah. Penghuni surga itu nggak pernah sedih. Penghuni surga itu selalu nikmat. Bahkan nggak pernah mati. Hidup selama-lamanya. Dalam nikmat. Tidakkah kita ingin meraih itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW telah bersabda, dan juga dari Abu Hurairah, kata Rasulullah begini, yunadi munadin, seorang penyeru, yakni penyeru penjaga surga di surga, menyeru kepada para penghuni surga. Inna lakum antasihhu, wahai para penghuni surga, kamu selalu sehat. Fala tasqamu abada, enggak pernah sakit selama-lamanya. Wa inna lakum antahyau fala tamutu abada, kamu selalu hidup, enggak pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum antashibu fala
tahramu abada. Kamu selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Selama-lamanya. Nikmat, nikmat, nikmat. Bayangkan, ada orang muda terus di dunia. Ada orang sehat terus di dunia. Ada orang nikmat terus di dunia. Ada orang senang terus di dunia. Tidak ada, saudara sekalian. Meskipun orang paling kaya, meskipun orang paling hebat, tetap suatu ketika pernah sakit, pernah susah, pernah sedih, dan seterusnya. Lihat di surga, nggak pernah susah selama-lamanya, nggak pernah sakit selama-lamanya, sehat terus, nikmat terus, nggak pernah mati selama-lamanya, hidup terus, nggak pernah tua selama-lamanya, muda terus. Seperti itulah Allah tawarkan kepada kita. Tidakkah kita tertarik? Tidakkah kita tertarik, saudara sekalian? Ini reward. Ini salah satu kunci pertama. Kenali reward Allah. Kita sudah lihat betapa surga dengan segala nikmatnya. Bahkan penghuni surga makan nikmat, minum nikmat, tidak buang air kecil, tidak pernah batuk, tidak pernah flu, pilek, tidak pernah buang ingus, tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar, nggak pernah buang angin. Nikmat makan setiap saat terserah, sepanjang masa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mereka tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, tidak pernah buang ingus, tidak pernah buang ludah, nggak pernah buang air besar, air kecil, nggak pernah buang angin. Lalu bagaimana makanan sisa yang keluar setelah dimakan? Seluruh makanan, minuman dari nikmatnya surga dimakan penghuni surga, dibuang melalui sendawa. Orang Jawa bilang gelegean. Orang Betawi bilang antok. Sendawa. Tetapi sendawa itu baunya lebih harum dari minyak kasturi. Terbayang nggak Pak? Ada orang nggak pernah buang air kecil. Nggak pernah buang air besar. Nggak pernah meludah. Nggak pernah buang ingus. Terbayangkah? Nggak pernah buang angin. Nggak pernah buang air besar. Terbayangkah? Tak terbayang. Silakan Anda 2 hari 2 malam setelah Anda makan sahur dan buka 2 hari 2 malam, nggak buang angin, nggak buang kotoran, nggak buang air kecil, silakan tahan, pingsan Anda. Di surga nikmat, nikmat, nikmat. Ini reward, saudara sekalian. Ini salah satu cara agar kita betul-betul semangat meningkatkan amalia kita sepanjang Ramadan. Karena rewardnya orang ibadah di bulan Ramadan adalah ampunan dan surganya Allah. Baik, setelah saya tunjukkan tentang surga, begitu nikmatnya, tidak adil rasanya kalau kita nggak lihat neraka. Ternyata ada neraka juga. Bagaimana neraka? Neraka itu ada minuman. Kalau surga minumannya sungai yang macam-macam dan bermacam-macam minuman, apa minumannya penghuni neraka? Silakan kita lihat. Neraka itu nggak ada nikmatnya sama sekali. Bagaimana keadaan neraka? Lihat surat 78, surat An-Naba. Lihat dari ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat-tempat mengintai bagi para malaikat penjaga neraka. Litoghina ma'aba. Disediakan untuk orang-orang yang kembali kepada Allah tetapi melampaui batas. Melampaui batas. Enggak mau taat kepada Allah. Litoghina ma'aba. Berapa lama mereka tinggal di neraka? Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana berabad-abad lamanya di masa yang sangat lama. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Di neraka mereka tidak pernah merasa sejuk. Di neraka tidak pernah merasa dingin dan selalu panas dan tidak pernah merasa kesejukan. Enggak punya air minum. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air yang sangat panas, air yang mendidih, atau air nanah. Air yang panas atau air nanah. Silakan pilih. Sementara penghuni surga nikmatnya luar biasa. Penghuni neraka cuma air panas mendidih. Bagaimana panasnya air mendidih? Bagaimana nanahnya neraka? Kita lihat surat 18 ayat 29. 18 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqum min rabbikum."
Katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau beriman, tetaplah beriman. Semangatlah dalam beriman. Beribadahlah dengan semangat. Terus tingkatkan amalia kita. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kufur, ingkar kepada Allah, silakan. Silakan kamu ingkar. Bebas Anda berbuat di dunia seenaknya. Tapi maaf, kalau ada manusia ingkar kepada Allah di dunia, berarti orang itu zalim. Apakah nanti masuk surga? Tidak mungkin. Maka Allah katakan di lanjutan ayatnya, Inna a'tadna lidzalimina naro. Sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk orang-orang zalim ada api neraka, gejolak neraka. Ahata bihim suradiquha, di mana api neraka itu, gejolaknya itu mengepung mereka. Ahata bihim suradiquha, mengepung mereka dan tidak pernah lepas dari kepungan itu. Wa iyastaghithu, jika penghuni neraka itu haus lalu meminta pertolongan, lalu meminta diberikan air minum, yughatsu bima, Allah akan berikan air minum kepada penghuni neraka. Seperti apa air minumnya? Kalmuhli yashwil wujuh, air minum yang mendidih, yang panasnya air minum itu seperti besi yang mendidih. Panasnya cairan minuman penghuni neraka setara seperti cairan besi mendidih. Maaf saudara sekalian, bukan air mendidih. Maka sekali minum, hancur luluh wajah. Yashwil wujuh, memotong seluruh usus-usus. Baru diminum satu tegukan. Bisa syarab, itu seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, dan itu seburuk-buruk tempat kembali yang paling jelek. Neraka. Ini gambaran neraka saudara sekalian. Ini air yang mendidih, bukan air matang seperti air masakan di dunia 100 derajat. Cairan besi mendidih berapa derajat? Bisa lebih dari 1000 derajat. Na'udzubillah. Ustadz, kalau begitu parah ngeri. Kalau air nanah gimana Ustadz? Silahkan lihat air nanah minumannya. Surat 14. Kita lihat dari ayat 15. Surat 14, surat Ibrahim, kita lihat dari ayat ke-15. Atau maaf, kita langsung kepada ayat yang ke-16-nya saja. Wa min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan penghuni neraka akan diberi air minum ma'in sadid, air nanah yang bercampur darah berbau busuk. Ini minumannya. Mau air yang panas mendidih setara dengan air mendidih dengan besi mendidih, atau silakan air nanah bercampur darah yang sangat pucuk. Seperti itu. Wa yusqa min ma'in sadid. Lalu bagaimana mungkin penghuni neraka bisa meneguknya? Digambarkan oleh Allah di ayat 17-nya. Yatajarrauhu wa la yakadu yusihuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Diteguk-teguknya air nanah itu hampir tidak bisa menelan penghuni neraka. Saking menjijikannya air itu jadi minuman. Apa yang terjadi? Wa ya'tihi min kulli makan. Datanglah dari segala penjuru kematian, bencana, siksa, bahaya maut yang bertubi-tubi dari segenap penjuru. Wa ma huwa bimayyit, tapi penghuni neraka tidak pernah mati, dihukum, disiksa terus-menerus. Wa mi waraihi adzabun ghalid, di hadapannya ada siksa neraka lagi yang lebih berat. Enggak pernah diringankan siksanya. Ini siksaan. Ustadz, tadi penghuni surga nggak pernah mati. Enak dong Ustadz. Lah penghuni neraka nggak pernah mati. Kok bisa? Harusnya kalau penghuni neraka dibakar api neraka, habis total tubuhnya hancur. Kenapa kok tidak kemudian mati? Karena Allah tidak pernah menghendaki kematian. Penghuni surga nikmat, nggak pernah ada kematian, terus dalam kenikmatan. Penghuni surga penghuni neraka sengsara dalam kehidupan di neraka, nggak pernah mati, disiksa terus-menerus. Gimana Ustadz? Kan tubuhnya hancur, tulangnya hancur, dibentuk lagi oleh Allah. Seperti itu terus-menerus. An-Nisa, surat 4, ayat 56.
Allah katakan, innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kufur kepada ayat Allah, pasti kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Ketika di neraka disiksa, dibakar, diazab, kullama nabijat juluduhum, dengan siksa neraka panas yang membakar, hancur luluh kulit tubuhnya, hancur luluh tubuhnya semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Badalnahum juludan ghairaha. Allah bentuk kembali mereka dengan kulit yang baru. Terus hancur luluh, dibentuk kulit yang baru, disiksa lagi, hancur lagi, dibentuk seterusnya seperti itu. Liyadzukul adab, supaya orang-orang di neraka merasakan adab, kepedihan adab yang luar biasa. Kenapa? Karena di dunianya nggak nurut sama Allah. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tidakkah ini mengerikan? Berarti Ustaz, penghuni surga nggak pernah mati? Ya. Penghuni neraka nggak pernah mati? Ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilullahu ahlal jannah. Qala yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah wa yudkhilun naru ahlan nari lan-nar. Ketika penghuni surga telah Allah masukkan semua ke dalam surga, penghuni neraka telah Allah masukkan semua ke dalam neraka. Summa yuqamu muadinun bainahum. Kemudian Allah perintahkan seorang diperintahkan malaikat menyeru di antara penghuni neraka dan penghuni surga. Fayaqul, malaikat penyeru mengatakan, ya ahlal jannah la mauta wa ya ahlan nar la mauta. Hai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Hai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Kullun khalidun fiha huwa fima huwa fi. Semuanya kekal berada di dalamnya. Yang di surga nikmat seterusnya, yang di neraka terus diazab seterusnya. Kecuali jika Allah menghendaki lain, mendapat syafaat, dikeluarkan dari neraka menuju ke surga. Saudara sekalian, inilah reward yang Allah tawarkan kepada kita. Ada reward, ada ancaman. Rewardnya kenikmatan surga, ancamannya siksaan neraka. Silahkan Anda pilih. Ini kiat yang paling utama, kiat yang paling jitu, mengetahui reward Allah. Sekarang mari kita lihat. Untuk kita bisa meraih reward Allah itu, untuk kita bisa mendapatkan reward dari Allah itu, bagaimana caranya agar kita terus bisa semangat? Takutlah kepada Allah. Ini kunci dari segala kunci, saudara sekalian. Takutlah kepada Allah. Sebab orang yang takut kepada Allah pasti akan berhati-hati. Kalau nggak takut sama Allah, nggak akan hati-hati. Takutlah kepada Allah. Ini salah satu kunci. Maka orang-orang yang takut kepada Allah dimanapun berada, dia akan menjaga diri, dia akan selalu mentaati Allah, dia selalu mentaati Rasul, dan dia akan selalu berbuat kebaikan untuk meraih reward tadi. Tapi Anda ingin meraih reward, Anda nggak punya takut sama Allah, perbuatan Anda akan berbuat seenaknya. Meninggalkan ibadah tidak takut. Di bulan Ramadan bahkan meninggalkan saum pun tidak malu. Nggak sholat tarawih, nggak malu. Nggak baca Quran, nggak malu. Nggak berzikir, nggak berdoa, nggak berbuat kebaikan, nggak malu. Kenapa? Nggak punya rasa takut sama Allah. Tapi kalau punya rasa takut, Anda akan selamat. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, insya Allah dapat reward yang terbaik. Lihat kita buka ayatnya. Surat An-Nur, surat 24, ayatnya ayat 52. Allah katakan di ayat ini, wa may yuti'illaha warrasulahu, dan barang siapa yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan betul-betul takut kepada Allah, wa yattaqhi, bertakwa hanya kepada Allah saja, faulaika humul faizun, mereka pasti mendapat kemenangan. Apa kemenangan itu? Surga.
Maka orang yang betul-betul takut kepada Allah, sehingga selalu menjaga diri, nggak akan berbuat kecuali perbuatan yang Allah ridhoi, pasti hati-hati dalam berbuat. Karena nggak mungkin berbuat kecuali tadi perbuatan yang Allah ridho, maka Allah akan berikan pahala yang mulia, Allah akan berikan ampunan. Bagi siapa? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Surat 67, surat Al-Mulk, ayatnya ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yahshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, Rabb mereka. Bil ghaib, meskipun ghaib. Kita nggak lihat Allah, kita nggak lihat nerakanya Allah, kita nggak lihat surganya Allah, kita bahkan nggak lihat Allah. Tapi kita bisa tetap yakin dan tetap takut karena yakin Allah selalu mengawasi kita. Maka kalau itu terjadi pada kita, takut kepada Allah meskipun nggak kelihatan, dimanapun berada kita terus semangat menjalankan ibadah. Terus semangat meningkatkan amalia. Wabil khusus di bulan Ramadan. Maka Allah katakan kepada kita, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini reward dari Allah Bapak Ibu, pahala dan ampunan. Dan hasil akhirnya nanti adalah surga. Surga. Tidakkah kita tertarik? Kalau tertarik, ayo mari. Kalau tidak tertarik, ya silakan Anda. Anda boleh berbuat seenaknya di dunia. Silakan Anda berbuat seenaknya di bulan Ramadan. Nggak mau ibadah puasa di bulan Ramadan, nggak ada masalah. Anda nggak mau sholat, nggak mau tarawih, nggak sholat wajib, silakan. Anda nggak mau sedekah, Anda nggak mau baca Quran, terserah Anda, silakan. Dibebaskan oleh Allah. Tapi ingat, kalau orang punya rasa takut kepada Allah, mungkinkah dibebaskan oleh Allah akan berbuat semena-mena? Tidak. Kenapa? Karena sadar Allah selalu mengawasi kita. Allah melihat kita. Dan Allah akan membalas semua perbuatan kita. Maka giatnya kita ibadah di bulan Ramadan. Terus tingkatkan amalia di bulan Ramadan. Apapun kebaikan kita selalu perbaiki, tingkatkan, kita tingkatkan. Insya Allah rewardnya pasti dapat dari Allah. Berupa apa? Pahala terbaik. Berupa ampunan. Dan ini janji Allah, saudaraku sekalian. Tidakkah kita meyakini itu? Tapi kalau Anda tidak yakin, silahkan Anda berbuat. Dipersilakan Anda mau berbuat apapun, terserah. Sepanjang hidup Anda. Termasuk di Ramadan ini, terserah Anda. Surat 41 ayat 40. Surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, baik itu ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah, atau ayat qauliyah berupa firman, perintah, aturan, dan larangan, kalau dikhianati, diingkari, mereka tidak akan mampu tersembunyi dari kami. La yakhfawna alaina. Afama yulqa finnari khairun, maka apakah orang-orang yang kelak akan dilemparkan ke neraka itukah yang lebih baik? Ammayyati aminan yaumal qiyamah, atau orang yang menemui Allah dengan rasa aman pada hari kiamat? Apakah orang yang dilempar ke neraka yang lebih baik atau yang masuk surga? Silakan Anda berenung, silakan Anda berpikir. Aku pengen masuk surga Ustadz. Kalau gitu tingkatkan amalia kita. Sepanjang Ramadan, mari tingkatkan. Setelah Ramadan, kita jaga. Terserahlah. Ya sudah, silakan Anda berbuat seenaknya. Anda bisa dilempar ke neraka, jangan menyesal. Karena atas perbuatan Anda sendiri. Maka kalau Anda nggak mau lagi takut sama Allah, lihat ujung ayatnya. Allah berfirman apa? I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Terserah Anda. Kalau kamu nggak takut sama Allah, nggak merasa diawasi Allah, nggak pernah ada rasa takut, dan nggak takut neraka, terserah kamu deh mau ngapain. Anda nggak mau ibadah di Ramadan, nggak apa-apa. Anda nggak mau puasa, Anda nggak mau sholat, Anda nggak mau tarawih, Anda nggak mau sedekah, Anda nggak mau zikir, nggak mau doa, nggak mau baca Quran, silakan. Anda nggak mau nyari Lailatul Qadar, terserah Anda, silakan. I'malu masyi'tum. Tapi apa kata Allah ujung ayatnya?
Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nggak mungkin perbuatanmu dibiarkan oleh Allah. Pasti dibalas. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena semua perbuatan kita pasti akan diperlihatkan dan dibalas. Meskipun manusia sudah melupakan perbuatannya, tapi Allah membalas dengan sempurna. Maka wajib kita punya rasa takut kepada Allah. Coba kita lihat lagi. Surat 58 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yab'atsuhumullah Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar, maka Allah akan memberitahukan kepada kita semua, kepada mereka, kepada kamu semuanya, apa yang dulu pernah kita kerjakan di dunia. Yang baik pasti dibalas baik, yang buruk pasti dibalas buruk. Ahsahullah wa nasu. Allah pasti menghitung dan memperhitungkan semua perbuatan kita di dunia, meskipun manusia sudah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Gak ada yang luput dari Allah. Tapi sungguh betapa banyak umat Islam di bulan Ramadan ini seenaknya dia berbuat. Gak puasa, gak malu. Gak sholat, gak malu. Gak baca Quran, gak malu. Dia enak begitu saja. Kenapa? Karena gak takut sama Allah. Makanya dia gak hati-hati. Bagaimana akan dapat reward surga? Bagaimana dapat reward ampunan? Bagaimana dapat reward balasan yang lebih baik? Dia tidak punya rasa malu kepada Allah. Maka dia berbuat seenaknya. Berarti dia nggak punya kiat untuk meningkatkan amalia. Yang ada adalah kiat menghancurkan amalia. Berbuat seenaknya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dan mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita lihat. Nggak usah jauh-jauh. Lingkungan kita lihat. Betapa banyak orang seenaknya beramal. Hidup seenaknya, nggak ada rasa takut sama Allah, nggak pernah ada hati-hati. Dia berbuat sesukanya. Maka jangan harap orang ini masuk surga. Karena jangan harap orang ini bisa mendapatkan syafaat. Salah satu terhalangnya syafaat ketika orang itu nggak hati-hati di dunia. Karena nggak takut sama Allah. Salah satu Anda bisa mendapatkan syafaat karena Anda takut kepada Allah sehingga di dunia berhati-hati. Maka Anda akan dapat surga. Syafaatnya dan surganya. Lihat ayatnya. Surat 21. Surat Al-Anbiya. Ayat yang ke-28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Dia Allah mengetahui sesuatu yang ada di hadapan mereka. Malaikat yang menjaga kita, yang mengatur urusan kita, apa yang akan terjadi pada kita di depan kita nanti. Wa min khalfihim, apa yang ada di belakang kita, yang telah terjadi, apa yang telah kamu kerjakan, semuanya tahu, Allah tahu. Wala yashfa'un, dan tidak akan bisa memberi syafaat. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Illa limanir tadho, kecuali kepada orang-orang yang dapat ridho, diridhoi Allah untuk bisa menerima syafaat, bahkan memberikan syafaat. Siapa mereka yang mendapat ridho dari Allah? Wahum min khasyatihi musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu berhati-hati di dunia karena takut kepada Allah. Jadi kunci bahwasanya kita bisa betul-betul meningkatkan amalia sepanjang Ramadan dan sepanjang hidup kita apa sih? Rasa takut kepada Allah. Itu kunci utama. Sebab kalau dengan rasa takut, Anda pasti akan berhati-hati. Nggak akan sembarangan. Tapi coba tanpa rasa takut. Lihat di hadapan kita. Betapa banyak manusia nggak takut sama Allah. Nggak ibadah, nggak takut. Nggak nutup aurat, nggak takut. Ngomong dusta, nggak takut. Korupsi, nggak takut. Mencuri, nggak takut. Menggarong, nggak takut. Berkata-kata kotor, nggak takut. Menyakiti orang, nggak takut. Bahkan ibadah pun nggak takut. Meninggalkan ibadah pun nggak takut. Silahkan Anda berbuat. Mungkinkah dia akan meningkat amal ibadahnya? Tidak. Yang ada drop, drop, drop. Karena dia tidak meyakini adanya hari akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Allahu Akbar.
Ini yang paling utama, ada kenal reward. Ingat reward kita itu surga dengan segala nikmat. Kalau nggak dapat reward yang baik, neraka dengan segala kesusahan. Untuk terhindar dari neraka, bisa masuk ke dalam surga, satu kunci, takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah berhati-hati. Nggak mungkin sembarangan. Demi Allah, nggak mungkin ada orang takut kepada Allah tiba-tiba ninggalin ibadah, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat, ninggalin haji. Ada orang takut kepada Allah tiba-tiba dolim sama manusia, mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, memfitnah, dan seterusnya, maksiat, dan seterusnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka mari kenali reward. Bahkan reward dari Allah itu luar biasa. Dijanjikan berulang-ulang dalam ayat Al-Quran. Seperti kita di bulan Ramadan. Kita senantiasa tadarus Al-Quran. Jangan khawatir ada reward dari Allah. Kita tegakkan sholat yang wajib. Apalagi yang sunnahnya kita pertahankan. Sunnah qobliyah badiyah, tarawihnya, tahajudnya. Jaga baik-baik. Bahkan kita perbanyak infak kita, sedekah kita. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Itu sesungguhnya kita mengharap reward dari Allah. Dan reward yang tidak pernah merugikan, tapi selalu untung. Surat 35, surat Fatir. Lihat ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Ibu, bapak, jamaah sekalian, jamaah Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Biasakan kita dengan tadarus Al-Quran. Baca Quran, tilawah Quran, tadabur Quran. Selalu. Jangan hanya di Ramadan. Adapun di Ramadan kita tingkatkan. Tapi pasca Ramadan terus kita baca. Yang namanya selalu membaca berarti nggak pernah ditinggalkan. Tiap hari. Silakan target Anda kayak apa. Silakan setelah setiap selesai sholat. Silakan di waktu luang. Yang penting tiap hari Anda harus baca Quran. Selalu berarti terus rutin. Wa aqamus sholat. Dan selalu mendirikan sholat. Terus tegakkan sholat. Jangan yang cuma yang wajib. Yang wajibnya, sunnah qobliyah badiyahnya, sunnah di waktu malamnya, sholat tahajudnya. Ketika bulan Ramadan ada tarawih, kerjakan tarawihnya. Sholat duhanya. Dan silakan sholat-sholat yang mutlak yang kita bisa laksanakan. Sholat sunnah, syukur wudhu, tahiyatul masjid, dan yang lainnya. Lakukan. Semampu kita. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka semua. Allah nggak minta banyak, yang penting sesuai kemampuan. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Semuanya itu mari kita harapkan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Saudaraku seiman, dengan siapa dagang yang gak pernah rugi? Dagang dengan Allah. Anda sedang tadabbur Quran, Anda sedang dagang dengan Allah, gak bakal rugi. Anda mendirikan sholat yang wajib, yang sunnah, sedang dagang dengan Allah, gak bakal rugi. Anda berinfak, bersedekah semampu Anda kepada siapapun, orang-orang yang dekat atau orang jauh atau orang yang gak mampu, gak bakal rugi. Anda sedang berdagang dengan Allah. Itu dikatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Pernah kita berpikir bahwa kita ibadah itu sedang berbisnis dengan Allah? Bisnis dengan Allah itu subhanallah, bukan keuntungan triliunan dolar, keuntungan dunia dan seisinya dikuasai untuk meraih surga. Karena surga nggak ada bandingannya dengan dunia dan seisinya. Triliunan dolar nggak ada apa-apanya. Maka orang-orang yang seperti itu pasti akan dapat reward. Apa rewardnya? Coba perhatikan ayat 30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah menyempurnakan kepada mereka pahalanya, menambah kepada mereka karunia-Nya yang terbaik. Innahu ghafurun syakur. Allah berikan ampunan karena Allah Maha mensyukuri kita. Diberikan segala-galanya. Ini reward, saudara sekalian. Yang dengan ini kita bawa sampai ke akhirat. Di akhirat nanti reward kita itulah yang akan kita tukar dengan tiket menuju surga. Subhanallah. Tidakkah kita tertarik, saudara sekalian?
Maka reward semuanya ini untuk siapa? Orang yang takwa. Maka kenapa Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anda diperintah Allah ibadah sepanjang Ramadan. Bukan cuma puasa. Memang ayatnya kutiba alaikumusiyam, tapi Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan dengan kalimat man qama ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan ibadah sepanjang Ramadan. Berarti semua ibadah kita jaga. Imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan perhitungan yang mantap, yang benar-benar dihitung, jangan asal-asalan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni semua dosa yang lalu. Bukankah kalau sudah dapat ampunan dari dosa, tempatnya adalah surga? Ini ribet luar biasa, saudara sekalian. Ini sungguh jaminan Allah. Ini tawaran Allah. Bagi yang mau, mari tingkatkan amal ibadah kita, amalia kita sepanjang Ramadan. Sebaik-baiknya. Bagi yang tidak mau, tidak mengapa. Allah tidak pernah memaksa. Iman, tidak ada paksaan. Amal soleh, tidak ada paksaan. Ibadah, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tetapi siapa yang nggak mau ibadah dengan baik, yang nggak mau beramal soleh, resiko tanggung Anda sendiri. Resiko tanggung masing-masing. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan reward dari Allah. Janji-janji Allah. Dan kuncinya mereka tidak punya rasa takut terhadap Allah. Padahal rasa takut itu wajib kita miliki. Karena dengan rasa takut tadi, kita akan selalu berhati-hati. Kita akan selalu menjaga diri. Kita akan terus meningkatkan amal ibadah. Kita terus berbuat baik. Andai kata terlanjur kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, kita berbuat kesulitan, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Maka di bulan Ramadan inilah bulan penuh dengan ampunan. Bulan maghfirah. Mari saatnya kita kembali kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita terus munajat. Kita berdoa. Kita minta ampunan. Semuanya itu Allah akan berikan. Jika kita mampu menjaga amaliyah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Jaminannya tadi, di dunia Allah kasih penghidupan yang baik. Di yaumil akhir, Allah berikan pula penghidupan yang baik. Maka hanya orang takwa yang mampu meraih itu. Kelak di yaumil akhir, benar-benar hanya orang bertakwa yang akan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Surat 39, Az-Zumar. Mari kita buka dari ayat 73 sampai ayat terakhir, ayat 35. Ayat 75, afwan. Dari 73, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya akan diantarkan ke dalam surga secara berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika para rombongan surga itu telah sampai di hadapan surga, lalu dibukalah pintu-pintu surganya. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga-penjaga surga berkata kepada calon-calon penghuni surga di saat mau memasuki surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, semoga sejahtera, keselamatan dan tersejahteraan tercurah kepadamu. Wahai penghuni surga, berbahagialah kamu. Silahkan kamu masuk ke dalam surga, tinggal di dalam surga selama-lamanya. Ini reward yang pasti Allah berikan untuk orang takwa. Bukankah dengan amalia kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan, kelak kita semoga menjadi orang yang takwa, ini rewardnya nanti di yaumil akhir. Pasti didapatkan. Maka ketika para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, apa ucapan yang pertama diucapkan? Ayat ke-74. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah
Mereka, para penghuni surga mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Wa awrathanal ardona tabawwa'u minal jannah, yang telah memenuhi janjinya, yaitu mewariskan kepada kami surga, bumi di akhirat, yaitu surga. Dan yang paling nikmat lagi adalah haitsu nasya', Anda boleh menempati surga itu di mana saja yang Anda kehendaki, di mana saja yang Anda inginkan, terserah Anda. Mau masuk surga yang mana? Semua Allah wariskan kepada Anda. Fanikma ajrul amilin. Sungguh ini sebuah kenikmatan. Kenikmatan bagi orang yang beramal di dunia. Apa amalnya? Amal soleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah makhluk yang terbaik. Yang kelak akan masuk ke dalam surga, yang Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dengan itu nikmat, nikmat, nikmat. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, tentang bahasan kita, kiat-kiat untuk kita bisa meraih surga. Nah, begitu sudah berada di dalam surga, penghuni surga itu akan melihat arsy-Nya Allah. Maka dikatakan di ayat ke-75-nya, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau akan melihat para malaikat melingkar di sekeliling arsy-Nya Allah. Mereka para malaikat bertasbih, bertasbih sambil memuji nama Allah. Wa qudiya bainahum bil haq, dan urusan mereka disempurnakan, diputuskan dengan hak. Maka kepada penghuni surga dikatakan, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Betapa nikmatnya Anda surga, masuk ke dalam surga. Maka penghuni surga pun mengucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah bukti rasa syukur yang paling sempurna. Penghuni surga. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang di dunia, khusus di bulan Ramadan, meningkatkan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa kiatnya? Mengetahui reward dari Allah. Dan mengenali tentang reward itu, adanya surga dan adanya neraka, ancaman. Dan yang paling utama dari semuanya itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga pasti akan selalu berhati-hati. Gak akan sembarangan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustadz Lutfi. Silakan Ustadz untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Masya Allah wa tabarakallah. Mari kita sama-sama doakan semoga Pak Ustadz disehatkan selalu. Allah jaga kesehatannya sehingga senantiasa Allah selalu izinkan Ustadz memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada beberapa pertanyaan dari para jemaah, Pak Ustadz. Salah satunya pertanyaannya adalah kita pilih dulu yang sekiranya bersangkut dengan tema pada pada sore hari ini. Ada pertanyaan dari jemaah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah untuk 10 malam terakhir itu lebih utama sholat tarawih diakhirkan di akhir malam untuk lebih khusyuk, atau cukup teruskan saja tarawihnya hingga akhir Ramadan sudah cukup? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Wa fiik barakallah. Saudaraku seiman, ketahuilah, Rasul dan para sahabat di saat Rasul masih hidup, sampai Rasul wafat, sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak pernah sholat tarawih awal malam. Sholat tarawih mereka di bulan Ramadan itu tengah malam menuju akhir malam. Karena itu yang paling afdol. Lalu kenapa adanya sholat tarawih awal malam? Setelah para sahabat wafat, setelah generasi salafus saleh, yakni generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena sudah banyak yang mulai malas untuk ibadah di akhir malam. Maka diadakanlah sholat awal malam, tarawih khusus Ramadan. Boleh? Boleh. Bagaimana Ustaz? Seorang yang sholat bersama imam. Man shollatul lail ma'al imam. Jama'ati ma'al imam. Barang siapa yang sholat malam berjamaah bersama imam, maka kutibat lahu, ditulis baginya sholatul lail kullu. Seperti seakan-akan sholat sepanjang malam. Pertanyaannya Ustaz, di malam akhir Ramadan, 10 malam akhir, ketika adanya malam-malam qadar, mana yang lebih baik Ustaz?
Cukup taraweh saja, nggak usah tahajud, atau tinggalkan taraweh, kita tahajud lebih baik. Dua-duanya tetap jalan. Terus istiqomah, taraweh jalan. Taraweh itu mendapatkan keutamaan pahala sepanjang malam Anda sholat. Di malam hari, di dini hari, sepertiga malam akhir, Anda bangun tahajud. Jangan mentang-mentang sudah taraweh, nggak tahajud. Taraweh dengan tahajud dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama sholat malam. Kalau taraweh adalah sholat malam yang dilakukan awal malam. Sementara tahajud adalah sholat malam yang dilakukan akhir malam. Mana yang paling baik? Yang paling baik itu akhir malam. Kalau toh Anda nggak mau taraweh, nggak apa-apa. Tapi akhir malam Anda wajib tegakkan. Kapan yang dimaksud akhir malam? Sejak kira-kira jam 1 dini hari malam sampai sebelum waktu subuh. Di situ kita sholat malam, kita tahajud. Kemudian kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran, kita beristighfar. Terus silang berganti. Sampai menjelang waktu subuh habis, kira-kira setengah jam sebelumnya silakan Anda makan sahur. Penuh dengan barokah di sana. Setelah itu ada waktu sisa, banyak-banyak mohon ampun. Sampai terbit waktu subuh. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan mencukupkan hanya taraweh saja. Tapi andai kata Anda tidak memilih taraweh di masjid, Anda memilihnya sholat sendiri di rumah, bagus, tidak ada masalah. Karena taraweh di masjid itu tidak wajib. Itu hanya sekedar sunnah. Yang paling baik itu memang di rumah masing-masing tahajud. Tapi khawatir kita nggak sholat taraweh bersama imam, tahajud kita nggak laksanakan, nanti kita nggak sholat malam. Jadi taraweh itu sholat malam di awal malam, sementara tahajud sholat malam di akhir malam. Sesuai namanya, hajud, kata dasarnya hajada. Apa sih hajada itu? Artinya bangun dari waktu malam, bangun dari tidur malam. Ada orang tidur, jam 3 bangun, itu namanya hajada. Orang yang bangun dari tidur malam namanya tahajada. Orang bangun dari tidur malam. Sholat yang dilakukan oleh orang yang tidur dari akhir malam, dibangun di akhir malam, namanya sholat tahajud. Itu Allah perintah di surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu, ada perintah. Jadi nggak cukup hanya taraweh, tahajud pun boleh. Bedanya kalau sudah taraweh, ya sudah tahajudnya 2 rakaat, 4 rakaat cukup. Tapi Anda nggak taraweh, ya lakukan minimal 11 rakaat tahajudnya. Witirnya 3, tahajudnya 8, jadi 11. Witirnya 1, tahajudnya 10, jadi 11. Witirnya 5, tahajudnya 10, jadi 15. Silahkan berapa mampu Anda. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar tema Ustaz. Adakah doa khusus yang disunahkan dibaca di akhir sholat witir secara syariat? Dan apakah ada dalilnya soal kunut witir? Karena saya baca mulai pertengahan Ramadan diisyaratkan kunut witir. Mohon arahannya Pak Ustadz. Syukron jazakumullah. Saya jawab dulu yang pertama, kunut witir. Saudara kalian, kunut witir itu tidak disyaratkan ketika setelah separuh Ramadan. Kunut witir itu dibaca sepanjang sholat witir, dimanapun, mau Ramadan, mau luar Ramadan. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan kunut witir kepada cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain. Hadisnya sahih dari Al-Hasan. Kakekku Rasulullah SAW mengajarkanku doa kunut witir yang aku baca selalu dibaca di sholat witir. Apa doanya? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Itulah doa kunut witir. Apakah hanya separuh Ramadan? Tidak, seluruhnya. Seluruh witir silahkan dibaca. Bagaimana kalau cuma separuh Ramadan? Ya tidak masalah. Karena membaca doa kunut witir pun bagian daripada sunnah. Tidak sampai kepada wajib. Maka tidak membaca. Nggak apa-apa. Witir, kunut dibaca. Bagus, silahkan pilih yang mana. Tapi biasanya di Ramadan, ketika sudah mendekati malam qadar, itu kunut witirnya ditambah lagi dengan nawazil.
kunut yang doanya tambah panjang. Kadang-kadang kalau di Masjidil Haram itu sampai 10 menit lebih doanya itu. Luar biasa panjangnya. Meminta kebaikan. Monggo, saya nggak bisa Ustadz. Ya sudah, semampunya Anda doa apa? Apakah doa kunut witir harus Allahumma hdini fiman hadait? Enggak. Doa apapun Anda boleh baca. Tetapi tentu, karena ini dicontohkan Rasul, baca dulu doa ini. Kedua, Ustadz, adakah doa yang dicontohkan Rasul sesuai dengan setelah sholat witir? Ada. Salah satunya apa? Subhanal malikil quddus. Baca doa. Subhanal malikil quddus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Boleh dibaca. Atau yang agak lengkap. Allahumma inni a'udhu biridhoka minal sakhotika wa bimu'afatika min akubatika. Dan seterusnya. Sahih, silakan. Ini salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh pula dengan tambahan Subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh Subhanal malikil kudus. Silakan. Silakan kita bisa membaca itu. Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus 3 kali. Yang keempatnya Subhanal malikul kudus, Subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Gak ada masalah. Silakan. Boleh. Silakan. Itu termasuk yang sahih. Silakan dibaca boleh. Tapi yang paling penting sesungguhnya di malam-malam qadar itu, baik itu setelah witir, sebelum witir, antara jeda sholat tahajud, atau kapanpun, doa yang paling baik dibaca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini doa salah satunya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam 4, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, di mana Rasul mengajarkan ini kepada istri tercinta beliau, Ummul Mukminin Aisyah. Silahkan baca. Jadi kalau mau secara lengkap, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiganya panjangin, Subhanal Malikil Quddus. Boleh. Lalu setelah itu tambah Rabbul malaikatu warruh. Gak apa-apa. Itu sahih insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, wa tabarakallah. Kita berlanjut kepada pertanyaan dari jamaah selanjutnya, Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari jamaah yang berbicara seperti ini, Ustadz. Apakah ada keistimewaannya bila mana ada orang yang meninggal di bulan puasa atau yang meninggal di hari Jumat khususnya, Ustaz? Syukran. Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil, adakah keutamaan? Ada. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan, siapa yang meninggal di hari Jumat berarti husnul khotimah. Tapi bukan harinya yang ditentukan. Bagaimana orang yang meninggal? Apakah orang ini bertakwa atau tidak? Apakah meninggal di bulan Ramadan itu mulia? Jelas. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lain. Bulan yang Ramadan, bulan yang penuh barokah di antara 11 bulan yang lain. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali yang bukan berada di bulan yang lain. Bulan Ramadan, di mana bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka ini bulan mulia. Yang meninggal di bulan yang mulia, insya Allah mulia. Tapi apakah setiap orang meninggal di bulan Ramadan pasti mulia? Belum tentu. Jadi yang menyebabkan mulia bukan semata-mata karena bulannya, bukan semata-mata karena harinya, tapi bagaimana keadaan orang itu. Ada orang beriman, bertakwa, meninggal di bulan Ramadan, meninggal di hari Jumat, meninggal di tanah suci, itu lebih mulia lagi. Apakah setiap orang meninggal di tanah suci mulia? Abu Jahal, Abu Lahab juga meninggalnya di Mekah. Bahkan mati di perang Badar. Apa artinya kalau begitu? Kemuliaan tidak dilihat dari meninggal hari apa, bulan apa. Tapi salah satu ciri Rasul menyebutkan, artinya apa? Memang kalau orang itu punya iman dan takwa, meninggal di bulan mulia berarti dia mulia. Meninggal di hari mulia berarti mulia. Meninggal di tempat mulia berarti mulia. Tapi andai kata orang itu nggak punya iman dan takwa, mau mati dimanapun. Di bulan Ramadan, lagi nuzulul Quran, meninggal di Mekah, lagi kedapatan nyopet, kemudian ternyata ketangkap, ternyata ada yang gebuk, tiba-tiba mati, konyol dia matinya. Meskipun mati persis di malam Lailatul Qadar.
Wallah. Jadi jangan dilihat bulannya semata, jangan dilihat harinya semata, tapi dilihat akidahnya. Karena Rasulullah mengatakan setiap umat Islam dibangkitkan oleh Allah nanti sesuai dengan akidahnya di saat dicabut nyawanya. Kalau akidahnya bagus, kapanpun, dimanapun dicabut nyawa beres. Rasul meninggal bukan di hari Jumat. Rasul wafat bukan di bulan Ramadan. Apakah kemudian tidak mulia? Subhanallah. Ini tanda bahwasanya kemuliaan bukan semata-mata pada bulan dan harinya. Tapi karena ada dalil yang mengatakan bisa jadi memang mulia bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, wa jazakumullah. Kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Biasanya ada pertanyaan dari jemaah. Biasanya kita terhalang oleh agenda-agenda untuk akhirnya mengakhirkan sholat isya, Ustaz. Akhirnya kita laksanakanlah sholat isya itu di akhir paruh waktu ketika hendak kita menjelang tidur, sekaligus kita taraweh dan sekaligus kita witir. Apakah juga boleh setelah kita witir tersebut kita lanjutkan dengan sholat taubat, terus sholat istikharah atau sholat-sholat sunat lainnya sebelum kita menjelang tidur? Syukran, Ustaz. Baik, tadi pertanyaannya di awal dikatakan apabila terhalang karena kesibukan sehingga kita mengundurkan sholat isya. Saya ingin bertanya, kesibukan yang macam mana sampai menyibukkan, sampai terhalang sholat isya sehingga diundur ke waktu malam? Saudara seiman, kadang ada orang menyampaikan sebuah hadis tapi dipenggal hanya hadis ini. Padahal hadis itu tidak hanya ini, ada yang lain. Adakah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mengatakan sebaik-baik waktu sholat sesungguhnya sholat isya adalah ini, yakni menjelang tengah malam, persis di penghabisan waktu sholat isya tengah malam? Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Tapi perlu kita ketahui kedudukan hadis ini sahih betul. Kapan Rasul menyampaikan hadis ini? Ternyata ini pernah terjadi di saat Islam belum berkembang luas. Di mana baru sebagian besar umat Islam itu orang Muhajirin dan Ansor. Dakwah Rasul belum banyak diterima di Madinah. Maka diceritakan dalam hadisnya, suatu ketika Rasulullah mengundur waktu sholat isya sampai jauh tengah malam. Sampai orang mengatakan seperti sholat akhir malam. Seperti sholat tengah malam. Jadi sholat malam di tengah malam. Padahal bukan, itu sholat isya. Itu Umar bin Khattab bahkan bertanya, ya Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur lelap. Kami belum sholat. Kami menunggu Anda. Apa kata Rasul? Demi Allah, belum pernah ada umat-umat Nabi terdahulu menunggu sholat bersama Nabinya, kecuali engkau. Betapa mulianya umatku yang menunggu sholat bersama Nabinya. Maka saat itu Rasul, demi Allah, jika tidak memberatkan umatku, sesungguhnya waktu sholat isya yang paling aku sukai ini nih. Tengah malam, persis penghujung waktu sholat isya, akhir sholat isya. Ini dia waktunya. Dan ini terjadi tidak terus-menerus. Hanya beberapa kali Rasul pernah melakukan itu. Karena kesibukan menerima tamu-tamu dakwah, menyampaikan Al-Quran, sehingga terundur. Dan memang Rasul suka waktu itu, karena awal Islam belum tersebar luas. Begitu Islam sudah tersebar luas, datang hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Afdolul amal indallah, seutama-utama amal di sisi Allah adalah as-salatu li waqtiha, salat awal waktu. Itu amal yang paling utama. Sejak Rasul menyampaikan hadis ini, enggak pernah Rasul mengundur salat isya sampai larut malam. Ibu, jangan begitu. Kita enggak pernah tahu apakah kita sengaja menundur isya sampai larut malam. Kita masih diberi hidup, diberi kesempatan, meskipun tujuannya baik, mau nyambung istikharah Ustadz, mau nyambung sholat malam Ustadz, mau nyambung tahajud Ustadz, mau nyambung sholat ini, mau nyambung tiga, nyambung, tujuannya bagus, tapi Anda tidak menempatkan pada tempatnya. Karena sholat yang paling utama, yang paling dicintai Allah adalah awal waktu. Allah perintahkan itu. Di surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat 4, ayat 103 di penghujung ayat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang Allah bebankan kepada orang beriman, waktunya sudah ditetapkan. Dan Rasul katakan, Allah memerintah kepada Rasul, seutama-utama sholat awal waktu. Jangan diundur. Awal waktu isya, nanti malam bangun untuk sholat tahajud. Karena kalau Anda berniat terus-menerus begitu, berarti menyepelekan amal yang dicintai Allah. Padahal amal yang paling dicintai Allah, sholat awal waktu.
Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz. Kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang zakat fitrah. Jadi ada beberapa jamaah yang bertanya. Yang pertama, apakah boleh kita melakukan zakat fitrah itu kepada saudara kandung yang tidak mampu? Itu yang pertama. Atau yang kedua, pertanyaan terkait zakat fitrah yang selanjutnya itu adalah katanya salah satu penerima zakat orang yang punya hutang. Apakah itu juga termasuk bila orang tua sendiri yang punya utang terima zakat tersebut, zakat mal tersebut, Ustaz? Saya jawab dulu tentang zakat mal. Nanti pertama tadi zakat fitri, nanti zakat fitri saya bahas kedua. Ya. Zakat mal. Di dalam Al-Quran, surat 9 ayat 60, di situ Allah sudah tetapkan yang berhak menerima zakat. Betul, salah satunya lil gharimin. Orang yang memiliki beban utang. Ada orang punya utang 10 juta. Dan memang nggak mampu bayar. Dia terus-menerus ditagih. Saya punya zakat 20 juta dari seluruh harta saya. Maka 10 juta saya berikan kepada dia untuk melunasi hutang. Boleh. Tapi syaratnya, orang ini orang yang ahli ibadah. Minimal sholatnya nggak pernah ditinggal. Kedua, orang ini berhutang bukan hutang konsumtif untuk duniawi, tapi hutang kehidupan rumah tangga. Kalau seperti itu, bayarkan. Dan hutangnya bukan hutang yang riba, tapi hutang yang hak. Bayarkan. Boleh. Apakah orang tua yang berhutang berarti boleh? Haram. Zakat mal kita tidak boleh untuk orang tua kita. Zakat mal kita boleh kepada selain dua. Satu, ke atas. Orang tua berarti bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, itu haram. Nggak boleh dikasih zakat oleh kita. Karena mereka adalah darah daging yang menantikan ada kita. Kewajiban kita menyantuni mereka. Ke bawah, anak, cucu, cicit. Nggak boleh kita memberikan. Karena itu tanggung jawab kita. Darah daging kita. Itulah zakat. Nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak. Tapi bolehkah zakat kepada saudara kandung yang terlilit hutang? Boleh. Syaratnya tadi, betul-betul orang yang terlilit hutang, nggak mampu bayar, dan miskin, dan hutang yang syar'i, dan dia adalah orang yang ibadah. Minimal sholat. Maka boleh kita kasih zakat kita. Kita boleh. Bagaimana kepada saudara-saudara kandung? Boleh. Sepanjang tadi, bukan untuk orang tua, bukan untuk anak. Lalu zakat fitri. Bagaimana zakat fitri? Zakat fitri itu kecil sekali, Bapak Ibu. Zakat fitri itu cuma ta'am, makanan. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Baqarah 184. Di penghujung daripada ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu puasa, apakah karena sakit yang terus-menerus nggak kunjung sembuh, sehingga nggak bakal mampu qadha? Orang-orang tua yang sudah sangat lanjut usia, sehingga nggak mampu puasa? Wanita yang hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, sehingga ketemu Ramadan lagi nggak mampu qadha? Maka cukup bayar fidyah. Sekali puasa ditinggalkan, sehari meninggalkan puasa, fidyahnya sekali memberi makan orang miskin. Berapa sih makanan? Kalau diekuivalenkan kepada beras, berarti 3,5 setengah sok. Setengah sok itu berapa? Ya kira-kira 2 liter. Kira-kira 2 liter. Kalau diekuivalenkan kepada makan, maka bayarlah, belilah makanan. Apa itu? Makanan yang bisa dibungkus. Makanan yang dibungkus, makanan jadi. Makanan jadi, atau silahkan makanan Padang atau apapun, kemudian apa? Dibungkus, serahkan. Sehari nggak puasa, sehari memberi makanan kepada orang miskin. Itu yang namanya fidyah. Nggak seberapa, kecil sekali. Berapa sih satu bungkus makanan? Paling 30.000, 40.000. Berapa sih 2 liter beras? Paling 30.000, 40.000, paling mahal. Itulah zakat fitri. Boleh kepada siapapun, tetap gak boleh kepada orang tua dan gak boleh kepada anak, sepanjang yang dikasih zakat fitri termasuk orang-orang miskin, fakir miskin, maka silahkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, insya Allah ini ada pertanyaan. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Ustaz ya. Nanti kita tutup di 17.30. Yaitu ada pertanyaan yang dari jamaah yang berbunyi seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya.
di 10 malam terakhir yang tidak boleh berhubungan suami istri di hari-hari yang dilakukan i'tikaf saja, ataukah sepanjang 10 hari terakhir itu? Syukran, Ustaz. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna, jangan kamu berhubungan suami istri, jangan menyentuh istrimu. Menyentuh di sini berhubungan suami istri. Wa antum aqifina fil masajid, ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Kalau Anda iktikafnya itu adalah 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, ya sepanjang 10 hari terakhir jangan berhubungan suami istri. 10 hari terakhir full di masjid. Tapi ada orang itikaf cuma ngambil 3 hari. Kapan? Malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Yang lainnya balik ke rumah. Ya selama dia tidak itikaf, dia balik di rumah, ya berarti larangan itu gugur. Kenapa? Ayatnya jelas sekali. Silakan dilihat. Surat Al-Baqarah 187. Jangan kamu menggauli istrimu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Nah itu dia. Kalimatnya seperti itu. Jadi kapan Anda tidak boleh menggauli istri Anda? Ketika Anda beriktikaf di dalam masjid. Seperti itu dalilnya. Fala tubashiruhunna wa antum akifin fil masajid. Jangan kamu campuri istrimu sedang kamu itikaf dalam masjid. Tilka hududullah. Itu loh aturan Allah. Fala taqrabuha. Maka jangan kamu dekati istrimu lagi itikaf. Kalau cuma di rumah nggak itikaf. Itikaf Ustaz nyari Lailatul Qadar bukan itikaf namanya. Yang namanya itikaf itu di masjid. Cuman apakah mau 10 hari terakhir? Boleh. Milih saja di 5 hari terakhir? Boleh. Saya mah itikaf tiap malam aja, malam ganjil. Malam 21 saya berangkat dari rumah jam 12. Itikaf sampai sholat subuh. Setelah subuh ada kajian. Begitu duha saya pulang. Itikaf, halal, sah. Tiap malam ganjil. Atau saya di malam ganjil ketiga kali aja yang paling akhir. 25, 27, 29, halal, sah. Iktikaf itu boleh kapan saja, di mana saja. Maaf, boleh berapa hari saja, di mana, di masjid mana saja, silahkan. Yang penting niat iktikaf itu berhenti dari segala urusan dunia. Saya hanya ibadah, 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 tahajud, berdoa, berzikir, baca Quran, beristighfar. Terus kalau ada kajian tempat iktikaf, dengarkan kajian, jangan tidur. Terus untuk meraih malam-malam qadar. Yang Rasul tidak menunjukkan di mana. Cuman kata Rasul, adanya di malam 10 malam akhir, di malam-malam ganjil, carilah di malam-malam ganjil. Jika telah terlewat, jangan tinggalkan di 3 malam ganjil sisa. 25, 27, 29. Jangan tinggalkan ini. Dengan kesungguhan kita, semoga insya Allah kita bisa meraih malam qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, Lutfi. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terakhir, apakah ada hadis membaca 3 doa dalam sujud terakhir, yaitu tentang minta husnul khotimah, berikanlah rezeki taubat dan nasuha, dan tetapkanlah hatiku pada agamamu. Apakah ada dalil atau sumber dasar yang mendasari? Sama sekali tidak ada sumbernya. Kalau mengatakan di waktu sujud terakhir ada doa 3 digabung, minta husnul khotimah, minta surga, minta berberkahan, nggak ada dalilnya. Kalau dalil-dalil yang sahih dalam ruku, dalam sujud, itu dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin. Ketika telah turun surat An-Nasr, Rasulullah merubah doa-doa sujudnya, bahkan sama doa ruku dan sujudnya dengan satu doa. Dan terus diperbanyak. Bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, silakan. Apa itu? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau wahai Allah, wahai Rabb kami dengan memuji namamu. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilah kecuali engkau. Ya Allah, ampunilah aku. Ini doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan inilah doa yang paling banyak dibaca Rasul dalam ruku dan sujud. Adapun 3 digabung, minta husnul khotimah, minta masuk surga. Satu lagi apa tadi? Minta ini. Nggak ada dalil seperti itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu dari mana dalilnya. Yang jelas, nggak ada hadis yang sahih yang perintah kepada kita menggabung
3 doa jadi satu di dalam sujud. Di antaranya tadi adalah husnul khatimah, lalu minta ridho surga, dan satu lagi apa tadi, Akhi? Tentang tetapkanlah hatiku pada agamamu. Hati pada agamaku. Nggak ada dalil itu. Tapi kalau dalil yang terpisah-pisah di luar sujud ada. Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah. Boleh. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Boleh. Silakan. Bolehkah saya membaca doa ini, saya gabung jatuh jadi satu dalam sujud? Boleh. Loh, das katanya tadi nggak ada dalilnya. Kan ditanya tentang dalil, nggak ada dalilnya. Tapi bolehkah saya berdoa dengan doa tadi yang dicontohkan Rasul, saya gabung jadi satu? Monggo, silakan. Wabil khusus ketika kita sholat malam, sholat tahajud, terserah saja silakan. Tapi mengikuti doa dari Rasul, tentu itu lebih baik. Nanti setelah selesai sholat, silakan Anda gabung jadi satu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Baca 3 kali. Nanti surga berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Neraka berkata, ya Allah jauhkan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka fi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta supaya husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini bagus, Anda baca silakan. Dan ini salah satu doa-doa yang memang Rasul banyak berdoa dengan doa ini. Monggo, silakan. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, jamaah Maha Indonesia yang semoga dirahmati Allah. Kepada para pengurus, Ibu Dona selaku pengurus dari Jamaah Maha Indonesia, kepada Ustadz Lufi selaku moderator yang telah membawakan acara kita pada sore hari ini, dan kepada para seluruh jamaah Maha yang ikut bergabung, Bapak Ibu dari manapun yang bergabung, saya berdoa kepada kita semuanya insya Allah, semoga kita tetap mampu diberi kekuatan oleh Allah, istiqamah di atas iman dan takwa, menjaga dengan betul-betul ibadah kita sepanjang Ramadan, sehingga insya Allah kita akan meraih ampunan dan meraih surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih banyak Jazakumullahu Ustaz. khairan wa barakallahu fikum untuk Ustaz Tufi, untuk Ibu Dona dan para jamaah. Saya mohon pamit. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.